Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur di dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ampunilah segala salah dan dosa kami, Roh Kudus menuntun kami sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar satu bagian kebenaran di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang akan kita perhatikan di sini, yaitu berbicara tentang kata mendengar dan kata percaya. Ya, mendengar ini berbicara tentang kata kerja, bahwa setiap orang ingin menjadi pendengar yang baik. Dan di bagian konteks ayat ini sebenarnya Allah sendiri memberikan perkataannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa di sini artinya tidak semua orang. Ini berbicara tentang barang siapa, ini artinya orang-orang yang mau menyediakan hatinya, telinganya untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Makanya Daud berkata bahwa Tauratmu menjadi kesukaanku. Bahkan Yosua ketika menjadi seorang pemimpin pun Tuhan memberikan firman kepada dia bahwa untuk kamu bisa berhasil menjadi seorang pemimpin, kamu harus mau mendengarkan perkataanku, merenungkan perkataanku, Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, dan di sini dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataan Tuhan, maka mendengarkan firman Tuhan itu hal yang sangat menyenangkan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pasti ada ketenangan secara batin. Tetapi juga dikatakan di sini bahwa dan yang percaya, ada kata mendengar tapi juga percaya. Ada sebagian orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi pada akhirnya tidak percaya. Atau ada juga yang mendengar dan percaya, tapi pada akhirnya tidak melakukan. Ya, ini juga enggak benar. Sehingga kita perlu menjadi pendengar firman yang baik, tetapi juga kita harus percaya dan mewujudkan rasa percaya kita itu, keyakinan kepercayaan kita itu dengan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kita akan melihat tiga hal yang merupakan hasil dari mendengarkan perkataan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dimaksud di sini percaya kepada Tuhan siapa? Tuhan Yesus yang pastinya. Artinya di sini berbicara bahwa ketika seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia mendengarkan perkataan Tuhan dan dia percaya, merespon dan dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tiga hal yang menjadi keuntungan bagi dia. Yang pertama, dia telah pindah dari maut ke dalam hidup. Artinya waktu seseorang mendengarkan perkataan Tuhan dan dia membuka hati, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia pindah dari maut ke dalam hidup. Kenapa harus pindah dari maut ke dalam hidup? Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia menjadi berdosa. Manusia dikuasai oleh dosa dan tidak ada seorang pun yang bisa terluput dari dosa. Justru semakin manusia mengenal dosa, dosa itu semakin merasuk manusia. Maka kita butuh penyelamat. Dan di sini katakan bahwa kita yang sudah percaya
mendengarkan perkataan Tuhan, percaya, maka hasilnya kita pindah dari maut. Kenapa harus pindah dari maut? Karena waktu kita berdosa, kita sudah terpisah dengan Allah selama-lamanya. Sudah tidak ada hubungan lagi. Apakah agama, hal-hal rohani yang kita lakukan sekalipun itu tidak menjamin. Ya, kita bisa melihat kisah dari Nikodemus. Ketika Nikodemus yang adalah seorang guru Taurat, ya bisa dikatakan pendeta, ya kalau di zaman sekarang. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia bertanya, bagaimana aku harus masuk dalam kerajaan surga? Kemudian Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Dia berpikir bahwa lahir kembali yang dimaksud artinya masuk ke dalam perut ibunya. Tapi yang Yesus maksud di sini adalah dia harus hidup secara rohani. Kenapa harus hidup secara rohani, Bapak Ibu? Karena waktu kita sudah berdosa, kita sudah mati secara rohani. Tidak ada kehidupan rohani lagi. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya hanya di dalam Yesus ada kehidupan rohani. Di luar Yesus, agama apapun tidak bisa menjamin kita untuk kita harus hidup secara rohani. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan rohani. Dan kehidupan rohani itu membawa kita yang tadinya terpisah dengan Allah. Karena maut adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah menghancurkan kuasa maut itu. Maka tadinya kita terpisah dengan Allah. Ketika Yesus mati, dia mempersatukan kembali hubungan antara Allah dan manusia. Maut sudah tidak bisa menguasai kita lagi. Maka orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menyadari dia orang berdosa, dia mengaku dosanya, buka hati, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dipastikan dia tidak mungkin akan ke alam maut. Mengapa? Karena Yesus telah menghancurkan kuasa maut itu. Maut yang dimaksud adalah neraka. Maka orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin lagi dia akan pergi ke neraka. Dia pasti akan menikmati kehidupan kekal di surga. Tetapi ketika dia sudah percaya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti dia harus terus hidup di dalam dosa, Bapak Ibu. Tetapi dia harus mengambil satu komitmen untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus. Dia harus merespon dengan sungguh-sungguh untuk berbuah. Ketika seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada dua buah yang ada di dalam dirinya. Yang pertama, buah karakter. Karakter dia yang dulunya suka marah-marah, yang karakter dia yang dulunya tidak baik, yang jahat dengan orang, yang pelit, yang tidak mau ke gereja, atau bahkan dia yang hidupnya penuh dengan dosa. Ketika dia sudah sungguh-sungguh percaya, maka dia pasti mengalami perubahan karakter dari yang tidak baik menjadi baik. Tetapi yang kedua, buah pelayanan. Bahwa seseorang yang memiliki tanda bahwa dia sudah sungguh-sungguh percaya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak menikmati keselamatan itu untuk dirinya sendiri, tapi dia mulai melibatkan dirinya untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan ini bermacam-macam, Bapak Ibu. Tidak hanya melayani di gereja, tapi dia juga bisa terlibat dalam pelayanan keluarga, untuk rumah tangganya, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang bapak yang baik, menjadi seorang anak yang baik. Atau juga dia bisa terlibat dalam pelayanan-pelayanan di bagian pemerintahan, atau menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang bidan. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa buah pelayanan penting? Karena waktu nanti ketika Kristus datang kali yang kedua, Tuhan akan berkata kepada kita, apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah percaya dan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang Tuhan akan tanyakan buah pelayanan kita. Tapi juga yang Tuhan akan terus bentuk selama kita ada di dunia adalah buah karakter kita. Masalah, pergumulan kita hadapi, supaya pada akhirnya mendewasakan kita, sehingga kita dewasa secara rohani. Ketika kita dewasa secara rohani, Bapak Ibu, maka kita akan semakin menjadi berkat. Orang lain akan melihat Kristus dalam hidup kita. Maka masalah pergumulan itu baik. Yang dipastikan adalah kita sudah mengalami kehidupan kekal.
maut sudah tidak menjadi bagian kita lagi. Tetapi kita sudah hidup di dalam jaminan keselamatan. Asalkan kita sungguh-sungguh mau percaya, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menyadari bahwa saya orang berdosa. Saya mau mengakui dosa saya. Sudah bertahun-tahun saya hidup dalam dosa. Sudah waktunya saya mau Tuhan dipulihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mungkin saat ini masih ragu dengan keselamatan dan belum mengenali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menunggu kapan kita datang kepada Dia. Dia Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu yang mau sungguh-sungguh membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, arahkan hatinya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku orang berdosa. Aku banyak menyakiti Engkau. Aku banyak menyakiti suamiku, anakku, istriku. Aku banyak menyakiti sesama. Aku mohon ampun. Aku mau percaya. Aku mau membuka hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka Bapak Ibu akan mengalami pemulihan rohani, akan merasakan buah-buah di dalam hidup, buah rohani di dalam hidup, buah karakter akan mengalami perubahan, tetapi juga buah pelayanan. Sehingga pada akhirnya suku-suku, bangsa-bangsa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur, tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi pendengar yang baik, dan kami percaya sungguh-sungguh. Karena ketika kami menjadi pendengar yang baik bagi firman-Mu, maka kami pasti dimampukan untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba boleh membagikan kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami sungguh-sungguh percaya mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik, hal pertama yang akan kami alami adalah kami pindah dari maut ke dalam hidup. Hidup yang dimaksud adalah kehidupan rohani yang berlimpah, mengalami ketenangan secara batin. Sekalipun kami di tengah pergumulan, kami mengalami ketenangan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini menyesali dosa-dosanya, membuka hati dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan di sesi yang berikut tentang bagian yang kedua. Di bagian yang pertama saya sudah bagikan bahwa orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh, dia pasti akan pindah dari maut ke dalam hidup. Kita akan melanjutkan di khotbah yang berikutnya, bahwa orang yang sudah percaya sungguh-sungguh di dalam Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan serta melakukan, dia pasti mempunyai kehidupan kekal. Kita akan lanjutkan di khotbah yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.